Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi guys, di vlog hari ini aku mau bikin battle jajanan-jajanan Korea yang ada di Indonesia. Sebelumnya kalian notice gak sih background aku agak beda? Karena ini aku sekarang tuh lagi di Indonesia, aku lagi pulang ke Indonesia. Akhirnya aku tuh nggak balik ke Indonesia udah 2,5 tahun, dan tiba-tiba dalam 2,5 tahun ini Korea makin booming dan banyak banget jajanan-jajanan Korea yang terkenal, tapi aku belum pernah coba. Aku udah order beberapa jajanan Korea yang hits yang kalian rekomendasiin ke aku di Instagram, dan ini semuanya tuh udah aku tutupin, jadi aku juga nggak tahu ini tuh pesanan dari brand yang mana dan belum pernah cobain semuanya sebelumnya. Jadi ini bakalan jujur banget, ini semuanya aku beli sendiri. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, jadi hari ini tuh aku ada 10 jenis makanan. Jadi di sini ada 3 tteokbokki dari 3 brand yang berbeda, dan ini penampilannya juga beda-beda semua. Dari cupnya aja ini udah beda banget, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Terus juga ada 2 corn dog ya, atau hot dog. Ini ada yang gede, ada yang agak kecil. Aku juga order ada mandu, nih ada mandu. Terus juga ada odeng, sama ini kayak gorengan gitu, gorengan lah pokoknya, ini gorengan. Ada ini juga jumokbap, nasi kepal Korea, tapi ini kenapa bentuknya kayak gini ya, nggak dikepal. Sama ada 1 ayam ala-ala Korean chicken gitu. Yuk kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai. Kayaknya yang pertama nggak afdol ya kalau aku nggak cobain dari tteokbokki, karena jajanan yang paling terkenal itu adalah tteokbokki. Karena aku mau cobain dari tteokbokki yang pertama, ini yang cupnya paling gede. Kalau dari warna dan tekstur sausnya, ini kayaknya sih ini yang paling mirip ya sama yang biasa aku beli di Korea. Jadi warnanya itu warna merah yang menggugah selera gitu, merah menggoda. Di sausnya itu dia nggak terlalu kental, nggak terlalu cair, kayak ada minyak-minyaknya. Ini isinya ada odeng sama ada tteokbokkinya, tapi yang bikin unik dia itu tteokbokkinya panjang-panjang gini. Nah biasanya kalau di jajanan Korea sih udah dipotongin ya kalau di street food. Mari kita coba pertama dari tteokbokkinya. Semoga tidak mengecewakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip banget sama yang di Korea. Rasanya tuh ada rasa pedas, asin, manis, asem. Kita coba odengnya. Odeng atau ombok itu kan campuran dari tepung sama ikan kan ya, fish cake, makanya seharusnya itu berasa ikannya, dan ini berasa ikannya. Tteokbokkinya agak kurus-kurus tapi kenyalnya pas, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, enak. Yang pertama ini aku suka. Sama itu loh, di sausnya itu pas kita makan tuh kayak berasa ada apa ya, kayak bulir, bukan bulir cabe sih, tapi dia tuh nggak kayak air gitu loh, ada sebuah tekstur di sausnya, ngerti kan? Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua ini dia warnanya agak oranye ya dibanding yang pertama. Terus sausnya juga dikasihnya nggak sebanyak yang pertama. Dia agak lebih kental, tapi toknya ini bentuknya mirip banget sama yang ada di Korea. Tuh, buat toknya tuh dia bentuknya kayak kotak-kotak persegi panjang gini, kayak bantal. Sama ada odengnya. Odengnya juga banyak banget dikasihnya. Tapi odengnya agak lebih putih ya. Lebih putih tapi lebih tebal dibanding yang pertama. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil sausnya yang banyak. Nah, toknya enak banget teksturnya, tapi rasanya menurutku lebih enak yang pertama. Aku kayak lebih suka yang pertama. Coba lagi ya. Ini odengnya. Gimana? Apa ya? Menurutku yang kedua ini dia rasanya tuh nggak seotentik Korea dibanding yang pertama. Menurutku ini rasanya tuh lebih Indonesia gitu loh, lebih yang kayak udah difusion, disesuaikan sama rasa yang orang-orang Indonesia bakalan suka. Soalnya dia tuh lebih gurih, kayak pekat, ada asinnya. Sedangkan kalau tteokbokki yang asli di Korea tuh dia ada hint asamnya gitu, ada rasa asamnya. Tteokbokki yang asli di Korea tuh emang nggak semua orang, apalagi yang turis gitu ya, bakalan suka karena dia ada rasa asamnya gitu. Ada orang-orang yang nggak cocok sama rasa asam kayak aku waktu pertama-tama ke Korea. Terus kita coba sekarang tteokbokki yang ketiga. Nah, tteokbokki yang ketiga ini tuh dia cupnya paling kecil, ini kecil banget. Terus warna sausnya juga ini yang paling
paling beda, ini tuh merahnya tuh sampai kayak warna coklat gitu loh. Nah ini kalau dari penampilan sih beda nih sama yang di Korea. Kalau yang di Korea tuh dia rata-rata ya merah, merah oranye gitu. Sebenarnya sih penjual tteokbokki di Korea tuh juga bisa beda-beda sih guys. Ada yang stylenya lebih kental, ada yang stylenya lebih cair, ada yang lebih merah, ada yang lebih oranye. Tapi kalau yang ketiga ini sih aku kayaknya jarang banget ya lihat yang coklat ini di Korea. Sekarang kita coba ya yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, brand yang ketiga. Buat tteokbokki yang ketiga ini, menurut aku dia rasanya yang paling gak mirip kayaknya sama yang di Korea. Karena dia tuh rasanya lebih kayak, apa ya, asin, manis, pedes dikit, tapi kayak hampir nggak ada rasa asamnya. Sedangkan yang paling berkarakter dari tteokbokki itu tuh harusnya dia ada rasa asamnya. Makanya itu yang bikin dia kayak berasa Korea banget gitu loh. Di lidah aku sih dia asin ya, asin manis. Paling beda deh pokoknya sama yang ada di Korea menurutku. Jadi dari pertopokkian kayaknya yang paling otentik dan paling aku suka tuh yang ini, yang cupnya gede ini. Bumbu dan odeng yang menang ini. Tapi kalau dari tekstur toknya aku lebih suka ini. Jadi coba tekstur toknya ini masuk ke sini tuh bakalan Korea banget sih. Nanti buat labelnya kita bakalan buka di akhir ya. Di akhir bakalan aku spill semuanya brand-brandnya. Aku mau lagi deh yang ini. Tapi pedes. Susu mana susu? Pedas. Aku lagi suka banget sama susunya Milk Life ini, soalnya dia ada yang lactose free. Ini aku mau ambil yang mana ya hari ini? Ini aja deh, yang mocha. Aku lagi suka banget sama susu ini guys, nih Milk Life. Pasti udah pada tahu kan? Tahu lah ya. Ini susu lagi hits banget ya. Soalnya ini tuh ada yang lactose free. Kalau kalian ada yang ngikutin aku dari lama pasti udah pada tahu ya. Kalau aku tuh nggak bisa minum susu yang ada laktosanya. Makanya pas aku tahu Milk Life punya varian susu yang lactose free yang nggak mengandung laktosa, aku langsung cobain dan ternyata cocok karena nggak bikin aku kayak mual gitu atau perut aku kembung. Favorit aku yang ini, yang mocha, rasanya enak banget. Pedes-pedes, paling cocok minum susu. Ih, fix ini jadi susu kecintaan aku. Soalnya dia ada yang lactose free, jadi berani minum susu deh sekarang. Buat teman-teman yang suka mual kalau minum susu harus banget cobain Milk Life. Serius, terutama yang lactose free ini di aku tuh bener-bener gak bikin mual, kembung, atau sakit perut sama sekali. Rasanya tuh ringan, seger, enak gitu. Udah gitu kandungan nutrisinya juga tinggi, pastinya lebih sehat nih soalnya tinggi fosfor, kalsium, dan protein. Kolesterol juga rendah. Pokoknya aku jadi berani minum susu deh sekarang. Pokoknya buat kalian para lactose intoleran, sekarang udah gak bosen-bosen lagi deh minum susu yang plain-plain aja karena ada Milk Life lactose free mocha. Terus gak cuma itu, kalau misalnya kalian ada yang ARMY, yang fans BTS garis keras kayak aku, kalau misalnya kalian beli Milk Life di Blibli, kalian bakalan bisa dapetin merchandise ini nih, merchandise-nya BT21. Ini gemes banget gelasnya. Terus juga ada ini nih, ini kayak buat bawa makanan atau minuman yang dalamnya dingin gitu. Gemes. Sama ini ada tote bag gitu, lucu banget. Udah gak kepedesan, yuk kita lanjut makan. Kita lanjut makan, nextnya apa ya? Kayaknya ini deh. Ini bisa di battle ini, ada 2 corn dog, tapi ini kayak udah agak dingin dah. Jadi aku coba angetin dulu ya. Sambil menunggu diangetin, aku mau coba ini. Ini adalah Korean chicken. Tada! Ini tadi seingat aku pesan yang rasa kanjong. Jadi kanjong atau dakanjong itu kalau di Korea itu adalah rasa yang paling terkenal. Dia itu rasanya manis gitu. Nah, cuman ini yang agak bikin beda. Biasanya kalau di jajanan street food Korea, ayamnya itu bentuknya bukan ayam yang kayak gini. Kalau ini kan masih bener-bener potongan ayam kan ya, kayak chicken wing gitu. Nah, kalau di sana biasanya udah ayam yang udah nggak ada tulangnya gitu loh. Ini satu kotak dapat isi 5. Bumbunya sih lumayan ya, nggak pelit-pelit banget. Mari kita coba.
banget. Enak. Rasa bumbu kanjongnya, bumbu manisnya ini rasanya juga mirip sama yang ada di Korea, cuman perbedaannya cuman itu tadi. Ini potongannya masih chicken wing, tapi kalau jajanan yang street food gitu di Korea biasanya sih bentuknya udah yang tanpa tulang gitu. Itu doang sih bedanya, tapi dia enak. Wah, ayam yang tadi enak. Sekarang kita makan ini ya. Ini ada 2 corn dog dari 2 brand yang berbeda. Ini bisa kelihatan ya, yang satu nih dia lebih gede-gede, yang satunya ini kecil. Jadi dalamnya itu biasanya ya, kalau di jajanan Korea itu isinya sosis, kalau nggak keju, terus dibalut sama tepung dan dikasih potongan kentang. Terus atasnya ditabur sama gula atau sama cinnamon atau kayu manis. Nah tapi nih yang bikin agak beda, ini gulanya lumayan besar-besar, kayak bener-bener yang gula pasir itu yang kita biasa buat minum teh. Tapi kalau di Korea tuh dia biasanya pakai gula halus. Ada juga sih yang pakai gula pasir, tapi dikasihnya nggak sebanyak ini juga. Biasanya kalau di Korea tuh cuman di tuk-tuk-tuk gitu. Tapi kalau ini tuh bener-bener semuanya tuh gulanya banyak banget gitu. Itu sih yang agak beda. Tapi kita coba ya. Dari bentuknya sih menjanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yang ini sih lumayan mirip ya sama corn dog yang di Korea, cuman gulanya tuh terlalu banyak menurut aku. Jadi pas makan ini tuh kesannya kayak makan roti. Jadi kayak rasa kentang, terus rasa adonan tepungnya, rasa kejunya itu agak kalah gitu sama si gulanya. Tapi ini enak sih. Cuman ini karena aku tadi delete, jadi dia udah nggak gitu fresh. Kalau ini fresh pasti lebih enak deh. Kejunya juga dia banyak, nggak pelit. Tapi kalau aku perhatiin dia tepungnya agak tipis ya. Kalau yang di Korea tuh dia corn dognya tuh lebih gendut gitu karena dia tepungnya tuh agak tebel. Kalau ini adonannya agak tipis, jadi rasa yang paling muncul adalah rasa gulanya. Sekarang kita coba corn dog yang kedua. Ini kalau dari bentuknya sih lebih kecil dari yang pertama. Dikasih saus ABC sama saus kayak begini. Kita cobain ya. Mari kita coba. Sausnya enak. Kecil. Enak sih. Ih, aku bingung buat yang corn dog. Yang kedua ini dia kecil-kecil tapi somehow kayaknya aku lebih suka rasanya yang ini deh. Soalnya dia rasanya tuh balance banget gitu loh. Rasa kentangnya berasa, rasa tepungnya juga berasa, kejunya. Sama ini sausnya enak banget loh yang ini. Saus apa ya ini ya? Saus keju deh kayaknya. Ini enak banget. Ini kentangnya lebih berasa dibanding yang pertama. Yang pertama kentangnya padahal gede-gede tapi kayaknya kalah sama rasa gula deh. Tapi kalau dari ukuran sama kejunya emang banyakan yang pertama sih. Sebenarnya kalau dari empuk kayaknya lebih empuk yang pertama. Dua ini menurutku sama sih kayaknya skornya, sama-sama enak. Cuma sayangnya yang pertama tuh kalau bisa gulanya jangan sebanyak itu. Sama yang ini tuh bumbunya enak banget, kejunya. Sama rasanya tuh lebih balance gitu, semuanya berasa kentang, adonan tepungnya, sama kejunya, sama sosisnya berasa. Next, kita lanjut cobain yang ini. Ini apa ya? Ini yang aku paling agak nggak ngerti sih sejujurnya. Dia bentuknya tuh kayak gini, kayak mirip nugget, apa terong ya? Nggak apa-apa, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kimari. Ada sausnya. Ini kayak
kimari goreng deh. Saya salah, kok kimari sih? Kimbap, maaf, kimbap. Ini kayak kimbap goreng deh. Soalnya dia bentuknya tuh kayak mirip gini nih. Jadi ternyata ini tidak lain tidak bukan adalah kimbap yang nasi gulung itu, tahu kan, nasi yang luarnya ada rumput lautnya tapi digoreng gitu. Ini enak sih, tapi aku kayaknya belum pernah lihat yang kayak gini di Korea. Dalamnya isinya ada nasi, rumput laut, terus ada sayuran, sama ada crab sticknya. Berarti kalau yang ini tuh dia kayaknya fusion gitu ya, makanan Korea tapi udah di fusion ala Indonesia. Emang dia nggak otentik Korea tapi enak. Tapi kalau buat rasa kimarinya sendiri, menurut aku juga agak beda rasanya sama kimari yang ada di Korea. Karena biasanya kalau kimari Korea tuh dalamnya sayurnya tuh masih panjang-panjang gitu loh. Jadi pas digigit itu dia berasa kayak kretes-kretes gitu. Kalau ini tuh sayurnya udah lebih halus. Sama ini tepungnya lumayan tebal, jadi pas digigit tuh lumayan berasa kayak makan tepung. Asin, beda tapi enak kalau yang ini menurutku. Next, kita bakalan cobain ini nasi kepal. Nah, ini yang lumayan unik nih. Biasanya kalau jumokbap gini sih dia udah dikepel-kepelin gitu ya. Ini nasi, wijen, rumput laut, sama kuning-kuning ini apa ya? Harusnya sini dan muji atau lobak kuning itu loh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, mirip-mirip. Buat brand ini, dia rasa jumokbapnya enak. Beneran dia nasi, terus ada rasa smoky dari minyak wijen. Cuman beda di tekstur nasinya kali ya. Kalau yang di Korea tuh nasinya lebih lembek-lembek gitu. Kalau ini nasinya lebih yang kering dan kayak keras gitu. Emang berasnya beda sih mungkin. Tapi ini rasanya mirip. Next, aku mau cobain ini. Ini adalah omuk. Ini adalah fish cake yang biasanya aku makan di street food. Kalian inget kan? Kita coba ya fish cake ya. Gede banget, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Enak, kok gak asin ya? Emang sih guys, makanan di Korea tuh kalau menurutku rasanya dari segi asin itu agak kurang asin dibanding di Indonesia. Tapi ini enak. Next, yang terakhir ini adalah mandu. Kalau dari bentuknya sih kayaknya kulitnya agak tebel ya dibanding yang di Korea. Biasanya kalau di Korea mandunya itu dikukus. Terus biasanya kalau yang di Korea tuh kulitnya agak lebih tipis gitu, kayak tipis banget. Tapi ini agak tebel. Tapi nggak apa-apa, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya aku pakai tangan. Dalamnya isinya ayam deh kayaknya. Terus kayak ada rasa jahenya gitu. Ya kayaknya jahe deh. Buat mandunya jujur sih menurutku agak beda sama yang di Korea. Soalnya kalau di Korea tuh dia kulitnya tuh tipis banget gitu dan gak segaring ini biasanya. Kalau ini tuh jadi kayak rada-rada kayak pangsit gitu. Tapi enak sih. Enak tapi agak beda. Oke, sekarang aku mau nge-spill brand-brandnya dan juga mengkategorikan kategori yang nilai A ya menurutku. Kalau buat tteokbokki, ini sih yang nilai A yang ini, menurutku yang menang. Ini ternyata dari brand apa? Coba. Oh, takut. Oh, Red Dog. Ternyata tteokbokki yang paling enak tadi adalah dari brand Red Dog. Ini yang kedua. Ini juga masih masuk kategori enak. Ini apa? Oh, Gildak. Ini paling banyak fansnya sih Gildak. Tuh kan aku bilang dia pasti paling banyak fansnya. Soalnya dia rasanya tuh menurutku bakalan cocok sama lidah orang Indonesia. Gildak, kamu juga enak. Cuman yang kurang aku ini doang sih kalau di lidah aku ya. Maaf ya. Oh, Munchiken. Tteokbokkinya agak kurang cocok sama aku. Nah, terus kalau ayam, ini ayamnya emang cuma satu sih guys, kebetulan. Buka ya, ini brand apa? Lah, ini Munchiken ayamnya enak banget malahan. Oh, jadi Munchiken ini ayamnya enak banget, tapi tteokbokkinya kalau aku sih agak kurang cocok. Tapi ayamnya enak banget. Terus kalau ini, oh kalau si dua ini, yang gede ini ternyata adalah Red Dog. Dan yang kecil ini adalah Gildak. Kalau yang ini sih tadi dua-duanya sama-sama enak, apalagi kalau panas ya. Soalnya kan tadi aku makannya udah agak dingin kan, jadi sebenarnya udah nggak terlalu 100% gitu buat aku kasih penilaian. Terus kalau ini yang kimbap goreng, ini kayak Gildak juga deh, soalnya sama itu kemasannya.
Ya kan bener, dari Gildak. Ini menurut aku fusion yang enak, kombinasi antara jajanan Korea dengan style Indonesia yang enak, bakalan cocok menurutku di lidah kebanyakan orang Indonesia, tapi dia memang tidak terlalu otentik Korea. Terus kalau ini yang nasi ini muncikan juga nih. Nah, kalau yang nasi jumokbap ini ternyata dia juga dari muncikan. Jadi dia emang sama si ayam ini ya. Emang bener sih ini kombinasi yang ciamik. Kalau yang mandu ini dia ternyata dari muncikan juga. Ini tuh rasanya enak, garing, kulitnya crispy. Terus ini juga enak. Ini enak banget. Ini enak dan mirip. Ini punya muncikan juga. Udah, jadi ternyata setelah aku lihat ini yang enak-enak, ternyata yang paling banyak aku nobatkan sebagai kategori enak itu adalah red dog dan muncikan. Kalau yang red dog ini dia enak dan paling mirip sama yang ada di Korea. Dan muncikan juga enak, cuman yang aku kurang suka muncikan cuman topokinya doang. Kalau Gildak menurutku ini adalah brand yang akan sangat dicintai sama orang-orang Indonesia. Dia jajanan Korea, tapi rasanya tuh udah di fusion, udah disesuaikan sama selera kita gitu. Tadi battle jajanan Korea yang ada di Indonesia versi aku, emang belum semua, tapi ini kayaknya yang paling banyak di request dan yang paling banyak direkomendasiin sama teman-teman. Semoga info bermanfaat dan abis ini langsung check out di aplikasi. Dan jangan lupa abis tadi minum pedas-pedas, jangan lupa minum susunya Milk Life. Aku suka banget Milk Life karena dia ada varian yang lactose free yang nggak bikin aku mual dan kembung. Favorit aku yang ini sih, yang lactose free, yang mocha sama yang original. Jangan lupa subscribe ke channel aku Bianca Kartika karena masih akan banyak video-video lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.